Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir saat ini di samping saya adalah Indi Raj. Ya. Indi, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sama-sama. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Ada, Kak. Seperti apa ceritanya? Jadi ini pun masih terjadi sampai saat ini juga sih. Kayak gimana kejadiannya? Jadi beberapa hari yang lalu aku itu bener-bener kayak diteror abis-abisan. Aku tidur nih. Bener-bener aku tuh rasa yang kayak rep gitu, Kak. Rep itu bener-bener yang aduh parah bisa banget. Bergerak. Sama sekali mulut aja nih nggak bisa, tangan aduh nggak bisa. Tangan Aku nggak rasa bisa bener-bener keangkat, nggak bisa gerakin jari. nggak bisa. Aku kira apa ini aku mati kali ya. Habis itu udah kan aku mulai mau berontak lah dulu. Dalam hati tuh, tolong gue dong, tolong gue gitu. Nggak ada juga. Akhirnya pas sadar itu aku setelah benar-benar udah gue lepas deh, udah. Aku benar udah nyerah. Itu pasrah, Udah nggak dilawan. Iya, udah aku nggak lawan. Justru semakin aku lawan, dia semakin susah. kencengin aku benar-benar. Udah nih aku udah sadar, udah benar-benar udahlah relax semuanya. Aku tidur lagi lah. Dan kejadiannya neror aku lagi, Kak. Dari situ aku benar-benar wah. Sampai pagi aku nggak tidur. Pernah ngelihat sosok aneh atau ada sesuatu yang melintas gitu saat tidur? Iya. Jadi pas endingnya aku mau dilepasin gitu ibaratnya ya. Dia tuh nunjukin wujudnya dia seperti apa. Seperti apa? Dia tuh pakai jubah tapi mukanya saru, kakinya nggak ada. Karena jubahnya bener panjang semua, panjang. Dia tuh jalan melangkahi badan aku. Abis itu udah hilang aja gitu? Hilang. Oke, Indi, mudah-mudahan sih teror itu akan segera berakhir ya. Mudah-mudahan kamu bisa tidur dengan nyaman dan nggak ada lagi tuh rep-repan, apalagi sampai muncul sosok yang menyeramkan ya. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Nanti coba kita minta bantuan Roy juga, mungkin ada yang perlu di-cleansing juga dari kamu. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku nekat mempelajari ilmu penglaris untuk memperlancar usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Retno. Selamat malam Ibu Retno. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Ibu Retno ceritakan? Saya itu sudah 7 tahun berdagang ketoprak dengan suami di daerah. Oke. Selama 7 tahun itu nggak ada perkembangan sama sekali. Hidup kami itu pas-pasan. Kami itu sering sekali diremehkan oleh tetangga. Karena saya merasa miskin. Saya dendam sama tetangga saya yang suka meremehkan saya. Saya hilap, Mas. Saya cari jalan pintas. Apa itu? Saya pergi ke salah satu daerah mencari orang pintar, minta penglaris buat dagangan. Oke, untuk mendapatkan penglaris itu apa yang harus Ibu lakukan? Orang pintarnya sih cuma menyarankan saja supaya setiap malam Jumat saya melakukan ritual. Saya mengambil segenggam tanah kuburan yang baru meninggal. Nanti tanahnya itu akan saya campur dengan kacang giling yang saya pakai untuk. Jadi Ibu campurin tanah di dagangannya Ibu? Iya, hanya buat. Dimakan orang? Iya. Efeknya jadi laku tuh? Orang bilang saya semakin enak. Omset pun banyak, kehidupan saya pun berlimpah. Ya berkecukupan lah seenggaknya. Saya coba buka cabang yang kedua, yang jaga suami. Cuma 2 tahun belakangan ini saya merasakan ada dampak dari perbuatan saya, Mas. Apa itu? Ya, saya sering sekali didatengin sama makhluk yang saya ambil tanahnya. Ada yang marah, kadang ada pula yang rasanya mau nyekek saya, Mas. Kalau saya lagi tidur tuh saya mau dicekek, mau. Oke,
Bentuknya macam-macam dong, karena dari kuburan berbeda-beda Iya, kan? karena dari tiap kuburan berbeda. Dan itu banyak ya? Ya selama 2 tahun ini ya sudah banyak, karena kan saya ritual seminggu sekali, setiap malam Jumat. Baik, tujuan ibu datang ke menembus mata batin untuk apa? Saya mau minta tolong, setidaknya saya menyesal dengan perbuatan saya, Mas. Saya ingin membersihkan, saya bener udah nggak mau lagi berbuat curang dalam berdagang, Mas. Oke. Saya nggak mau keluarga saya jadi korban dari perbuatan saya, Mas. Karena perbuatan saya ini, suami saya sering sakit-sakitan. Oke baik, mudah-mudahan penyesalan ibu memang benar-benar tulus dan suami akhirnya sekarang bisa sembuh ya, terlepas dan terbebas dari gangguan makhluk-makhluk halus, dan mudah-mudahan sih kedepannya usahanya lebih lancar nih dan hidup ibu dan keluarga lebih tenang. Kami akan ajak Ibu Retno untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Retno, terlahir tanggal 28 Januari 1982 dan mendiami nomor rumah 36. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang serakah. Dari yang saya lihat, sosok Retno mempunyai satu tujuan dan keinginan yang ia capai. Setelah berhasil mencapai keinginannya dan sukses, Retno justru mendapatkan teror dari makhluk gaib. Apa yang saya lihat ini adalah makhluk gaib yang membuatnya mengalami keanehan. Di dalam tubuh Retno saya melihat ada banyak arwah gentayangan. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Retno dengan tanggal lahir 28 bulan 1 1982 dan nomor rumah 36. Ibu Retno setelah 7 tahun berdagang, betul Iya, ya, betul. tidak laku-laku, akhirnya menggerakkan Ibu Retno untuk menggunakan penglaris karena Iya. waktu itu diremehkan oleh orang. Iya, betul. Dan ternyata ritual untuk menggunakan tanah kuburan mencampur dengan dagangannya berbuah laris Laris. akhirnya. Dan perekonomian membaik, Membaik. tapi justru belakangan sering diganggu oleh arwah yang Yang tadinya tanah saya ambil. kuburannya itu diambil ya. Iya. Dan suami juga sakit-sakitan. Iya. Makanya malam hari ini mau melepas semuanya supaya punya hidup lebih tenang. Iya, betul. Kalau saya boleh tahu, tanah kuburannya dicampur, lalu kemudian Mbak Retno punya barang-barang jimat lain nggak selain tanah kuburan? Yang dikasih sama orang pintar itu hanya tanah kuburan aja. Jadi tanah kuburannya itu kita ambil malam Jumat, kita ambil dari orang yang belum lama meninggal, atau sehari 2 hari baru meninggal bisa kita ambil. Nanti Kuburannya kita masih basah, masih ada bunganya gitu. betul, iya yang seperti itu. Itu dukunnya memang benar-benar minta ibu untuk menggunakan tanah kuburan gitu, dikasih tahu, dicampur di dagangannya gitu. Iya betul. Pernah ada gak konsumen atau pelanggan yang akhirnya datang karena sakit, komplain, marah-marah? Oh belum. Cuma rata-rata dari mereka merasa puas justru dengan mereka bilang enak. Ya ampun, serem banget dong. Mereka bilang enak. Ibu beneran mau ngelepas semuanya nih? Nanti kalau misalnya nggak laku, cari pesugihan penglaris lagi. Justru sekarang memang Mas, semenjak 2 tahun dari ini, dagangan saya sekarang mulai Turun. kurang laku. Suami saya sakit-sakitan terus Mas. Saya sudah mulai merasakan ajab dari perbuatan saya. Suami ibu tahu kan ibu menggunakan penglaris seperti ini? Tahu, karena saya memang persetujuan dari dia. Kamu gambar sosok pocong yang menyeramkan sekali. Kenapa ya? Saya menggambar sosok pocong ini selalu mengikuti di gerobak Ibu Retno. Dan selalu mengikuti di laci uangnya. Ada dalam situ. Ya, di dalam situ. Jadi dia menyimpan barang-barang tanah kuburannya tapi dihuni
oleh sosok ini sangat menyeramkan sekali. Karena memang ini mainannya sama kuburan. Jadi identik sekali dengan ini. Dan menyeramkan. Ibu pernah ngeliat nggak sosok pocong? Iya. Iya, dia pernah datang ke kamar saya waktu itu. Yang lebih serem tuh datang tiba-tiba pas dia lagi dalam keadaan sadar. Terus gitu, jeng-jeng gitu. Subuh-subuh. Muncul. Mbak Retno. Depan matanya ibu. Iya, betul. Mbak Retno juga nih saya ngelihat dalam masa yang sekarang, jika Mbak Retno masih menggunakan tanah kuburan dan sosok ini, saya melihat kondisi Mbak Retno juga ikut sakit. Saya ngerasain juga di sini kelihatan banget adanya penyakit yang bersemayam, penyakit medis yang bersemayam di tubuh Ibu Retno. Tampaknya kalau ini terus dilanjutin Ibu Retno yang malah jadi yang kayak gini. Saya minta tolong Roy, supaya dibersihkan aja. Saya ingin hidup normal. Dia kenapa ikutin Ibu Retno, Roy? Saya lihat kenapa dia ikutin Ibu Retno, karena Ibu Retno tuh baunya bau kuburan. Oh, karena dia selalu menggunakan tanah kuburan di dagangannya. Iya, bau kuburan. Bau aneh, bau kuburan. Jadi Ibu Retno yang dihantui. Serem loh. Saya ngeliat nih ya, kalau saya merem nih. Di belakang Ibu Retno tuh ada 3 pocong. Dengan wajah yang berbeda-beda. Terus setelah dia ngikutin Ibu Retno, pocong sosok ini, makhluk gaib ini mau ngapain, Roy? Sosok makhluk gaib ini sebenarnya dia ini kayak dikasih makan juga sih sama Ibu Retno secara nggak langsung. Pertama juga saya ngelihat sosoknya ini udah mengganggu suaminya. Udah gitu saya ngelihat Ibu Retno, kamu haidnya nggak lancar nih kayaknya. Iya, betul. Iya kan? Jadi Saya kondisi- ngerasa adanya sosok makhluk halus yang nungguin darah haid setiap dia bulanan ya. Setiap bulan diminum, teman mereka. dihirup, dihirup. Iya, diambil. Saripatinya seperti itu. Itu yang saya lihat kenapa jadi banyak sekali kayak gini. Karena lagian dia juga mainnya sama kuburan, jadi nggak heran seperti itu. Jadi mereka yang ikutin Ibu Retno karena mereka bisa mendapatkan darah itu. Mendapatkan darah itu, dan salah satu dari mereka juga tanahnya yang diambil. Ada yang tanahnya diambil. Iya, saya mau nanya lagi baik. Waktu pas Ibu Retno meracik itu bumbu-bumbunya, kamu ngerasa di belakang tubuh kamu ada yang aneh nggak Mbak Retno? Ada. Kayak pas lagi gitu ngeliat Iya. sesuatu. Iya, ada. Kalau saya sedang menggiling kacang, perasaan di belakang itu ada makhluk yang selalu ngikuti saya. Pundak saya pun rasanya berat sekali. Tapi saya terus melakukan ritual itu. Ibu, Jadi setelah- tuh gini, yang saya lihat tuh gini, Bay. Ini tuh ada 3 sebenarnya, dan mendiami gini loh. diam di situ. Lihat ke atas gitu, terus ada yang matanya putih gitu. Tiga bentuk makhluk halus berbentuk macam gitu. Blongo gitu. Ibu setelah merasa terganggu pernah coba cari solusi nggak ke tempat lain? Belum, Mas. Saya belum cari solusi apa-apa. Jadi tetap dijalanin aja gitu Tetap ya? saya jalani. Kalau nggak dipakai tuh jadi nggak laku, pasti nggak laku. Iya, Pernah coba? pernah. Saya pernah mau menghilangkan itu semua, Mas. Saya nggak pakai. Saya nggak ikutin ritual yang orang pintar itu bilang ke saya. Tapi justru dagangan saya sepi. Ya suami saya sakit-sakitan. Itu kamu bilang tadi ada 3 sosok di belakangnya. Mm-mm. Ada energi yang bisa dirasain nggak? Roy? Kamu mau buktiin untuk ngerasain nggak di belakang Ibu Retno? Boleh, aku coba. Tapi gimana caranya, Kak? Pegang tangannya dia deh. Pegang. Pegang dua deh, kayak gini.
Oke. Indi. Aku pengen tahu kamu lihat apa. Coba Bu. Enggak. Kamu mau apa? Bu, Kamu mau apa? Bu Retno, Roy, ini gimana Roy? Bu Retno, Bu Retno, Kamu mengusik. Bu Retno, nggak ada yang Kamu mau ganggu. mengusik saya. Bu Retno tenang, Bu Retno, Bu Retno. Bu Retno tenang, Bu Retno tenang. Lepasin Bu. Maaf, lepasin, maafin dia ya. Dia nggak ada maksud untuk jahat kok Bu. Ibu duduk lagi ya. Bu. Kau ngeliat nggak apa Bu? Aku nggak apa-apa. Aku nggak tahu ya, itu aku perempuan atau laki-laki nggak tahu. Cuma dia langsung kayak nggak suka adanya aku untuk musiknya. Aku nggak tahu lah. Iya. Aduh, sama. aku bener-bener. Tadi kaget gitu ya. Oh iya. Ibu Retno masih dengar saya. Coba lihat. Ibu Retno masih di sini. Apa-apa tapi. Saudaranya kamu biasa aja sih. Untung nggak apa-apa ya. Saya ngeliat adanya penyerangan yang akan dilakukan oleh Ibu Retno. Saya melihat matanya mulai berbeda. Saya nggak Iya, suka diusik. Matanya, cara ngelihatnya kok beda sama tadi ya? Atau Kalian ini sudah ganggu saya. Jangan-jangan Masih Ibu Retno nggak sih? ini kayaknya bukan ibu. bukan Retno, Ibu Kak. Retno lagi nih. Jangan-jangan ini salah satu pocong yang masuk ke dalam Ibu Retno. Saya ingin bertanya, apakah Anda membawa sesuatu ke sini? Ini setengah-setengah nih pasti nih. Dia udah dipengaruhin. Ibu bawa sesuatu nggak? Bawa Bawa apa datang ke sini? tanah kuburan yang saya bawa. Tanah kuburannya dibawa. Bawa ambil. Silakan. Kaget ya kamunya. Aduh, aku nggak tahu lagi deh Kak. Tapi tadi tuh bener bukan Ibu Retno ya, berarti ya Bukan. mengendalikannya itu udah. Udah beda. Tadi kamu melihat ada sosok lain Iya. selain Bu Retno Iya. gitu yang kamu lihat. Ini tanah kuburan sama kacang yang saya giling. Tanah kuburan dan kacang yang biasa dicampur. Iya. Loh, itu dibungkus kain apa? Kain kafan, Mas. Aduh, barusan. Oke. Kalau kami yang buka boleh Bu? Boleh. Boleh. Ini apa ini? Itu kacangnya. Itu apa? Tanah kuburannya, Mas. Hati-hati, Ini Kak. mau buka nggak? Enggak. Tadi aku udah, aduh kacau. Enggak. Ini kan ada dua. Saya buka yang ini buka yang itu. Ya gitu. Ya, coba ya kita Oke. sama-sama buka bareng ya. Mudah-mudahan bisa ngerekam. Deg-degan sayangnya. Ini berbarengan. Barengan aja. Nggak apa-apa. Saya dulu ya. Ini kacang ya. Iya. Tanah Ini tanah kuburan. kuburan. Oh, Oh, kacang yang udah dihalusin udah gitu. dihaluskan. Iya. Oh. Tuh. Ini kapan ngambilnya? Sorry, mohon maaf. Itu saya ambil 2 hari yang lalu. Berapa? 2 hari yang lalu. 2 hari lalu. 2 hari yang Masih lalu. baru loh. Ini ada apa ya? Itu ada. Itu aku ngeliat kayak ada binatang nggak sih ya? Masa sih? Ada. Ada ini nggak yang tusuk ke apa kan? Apa kek yang bisa untuk digunain Untuk ngorek. ngorek ini? Adonan kacang ini dicampur nih kan. Iya. Biasanya saya melakukan ritual itu setelah saya menggiling kacang. Kacang itu saya campur Tidak sedikit boleh. dengan tanah kuburan sampai saya bacain. No. Kamu lihat di mana? Itu tuh. Kacang ini dicampur nih kan. Iya.
Biasanya saya melakukan ritual itu setelah saya menggiling kacang. Kacang itu saya campur sedikit dengan tanah kuburan sambil saya bacain. Kamu lihat di mana? Itu tuh. Masih ada cacingnya ya? Itu di cacingnya. Cacing tanah ya? Iya, itu cacing tanah. Oh Aduh, my itu god. gimana kalau kemakan orang ya, Kak? Bu, selama ini dicampur ke kacang untuk dikasih ke pelanggan ibu, itu termasuk sama cacing-cacing ya? Enggak, Mas. Hanya tanahnya aja. Cacingnya dipisahkan gitu. Iya. Hah? Tadinya dibuang cacingnya. Banyak, Bay. Saya hanya ngambil tanahnya Banyak aja banget. dicampur kacang, Aduh. Mas. Dia kan gara-gara jenazah itu kan membusuk ya. Membusuk dan berbaur jadi tanah kan. Bu, biasanya gimana ibu nyampurnya tanah sama kacang? Seberapa banyak? Tuh. Kerak lagi. Aduh, bu. Ini kalau nyampur kacangnya segini, tanahnya segini. Enggak, kacangnya banyak, Oh, Mbak. kacangnya. Bay, kamu cobain kacangnya deh. Ini normal kan katanya belum dicampur Kalau apa-apa. kacangnya ini normal, belum saya campur. Belum dicampur kan? Belum. That's right. Belum saya lakukan ritual kacangnya gitu. Coba ini, Bay. Jangan pakai sendok. Uci. Ini jadi Ini belum beneran belum dicampur diapa-apain. Belum. Bener Ini- kan? Benar. Rasanya Ini kacang yang semalam saya giling, Mas. Tadi malam Kacang digiling. baru. Iya, belum dicampur tanah. belum. Oke, saya akan buktiin ya apa rasanya nggak enak kalau nggak dicampur tanah. Coba apa dibuka dulu, Kak, takut ada sesuatu lagi. I don't think so. Nah, Enggak sih. Nggak ada apa-apa kayaknya. nggak ada apa-apa. Seperti ibunya jujur. Ya ini aja. Segini. Chill. Oke. Saya coba ya, Bu. Is it good? Gimana, Kak? Apa yang dirasakan? Tapi ini belum dikasih bumbu sama sekali, Bu. Belum. Bumbu kacang. Hanya kacang mentahan loh, Kak. Iya, kacang yang sudah digoreng lalu digiling. Biasanya habis dari kacang gilingan ini dicampur saus. Kacang itu digiling, setelah digoreng digiling, lalu saya kasih kain kafan. Saya taruh kacang itu di atas kain kafan. Saya ambil tanah kuburan. Air. Ayo, oke, bye. Coba minum, Kak. Minum, Kak. Oh my god. Aduh, aduh, aduh. Minta tisu dong, tolong. Susu. Lu nggak apa-apa, bye. Yuk. Coba diminum dulu, Kak. Rasa apa sih? Aduh, kok tiba-tiba kayak kecekek, kesedak gitu, kayak langsung kering, kayak ada yang ngambil dari dalam tenggorokan saya tuh kayak gitu, kayak ada yang narik. Tapi awalnya enak, lama-lama. Awalnya aduh. enak, bikin saya pengen coba lagi makanya. Tapi udahannya kayak ada tenggorokan sakit gitu. Iya, kayak ada yang nyekek, yang narik, pengen keluar gitu. Roy, ini udah dicampur atau belum sebenarnya? Kalau saya lihat belum dicampur. Ya, kata ibunya pun masih. Bu, beneran nggak dicampur? Iya, belum.
Saya boleh tahu nggak ini cara campurnya gimana? Boleh. Sekarang dicampur. Kacangnya sudah digiling, saya taruh di atas kain kafan. Makasih ya. Lalu saya ambil, saya bacain niat saya. Saya makan sedikit, saya niatin, saya ambil tanah kuburan ini. Saya minta penglaris dagangan saya supaya habis semua dan saya bisa jadi kaya. Itu bacaannya. Ya, Lakuin nih. ya. Lalu tanahnya saya ambil, saya campur, saya aduk-aduk. Lalu saya bungkus kembali, sambil saya niatin lagi. Tapi tadi kenapa rasanya gitu ya, Roy? Kenapa tiba-tiba kayak ada yang nyekek ya? Aduh. Apa jadinya kalau saya semuanya hancurin? Jangan, Roy! Jangan. Dia teh tanah orang. Kayaknya bukan beratnya lagi deh. Dia tanah orang. Mana tetap berhak usik-usik orang. Saya, kamu nggak berhak untuk ganggu saya. Ini yang punya Mau mana tanah apa? kuburannya. Ini yang arwahnya. Ini arwah penasaran yang ada di kuburan tuh. Aduh, Tuh, cacingnya itu keluar-keluar. Aduh. Mana usik-usik orang, ha? ibu siapa? Ibu teh saha? Hah, ibu? Saya yang punya tanah iya. Ibu yang punya tanah kuburan ini. Makhluk halus ini dong berarti sebenarnya baik. Ibu yang diambil tanah kuburannya sama yang punya badan ini. Mana usik-usik. Saya nggak suka aja sih. Ibu kenapa ikutin anak ini, orang ini? Kenapa ibu ikutin yang punya badan ini? Dia teh orang susah. Kasihan hidup nak. Sering dicemukan orang. Karunya. Iya, kasihan ya. Tapi ibu ngikutin dia terus, hidupnya malah keganggu sekarang. Mana tenang lah. Tadi katanya usahanya udah nggak laris lagi, udah nggak laku. Karena dia sudah tidak mau melakukan apa yang diperintah. Apa? Diperintah apa? Ibu teh mau apa? Minta apa sebenarnya dari dia? Minta apa? Dia sudah tidak pernah melakukan ritual dari Ritual apa? Ibu minta tumbang. Ibu sebenarnya minta nyawa suaminya ya, Bu. Ibu mau suaminya juga dibawa ke alam ibu. ya. Dia harus bayar semua. Saya nggak mau ada gini-ginian lagi di hidupnya yang punya badan ini. Dan saya pengen lepasin semuanya yang punya badan, kasihan. Udah, nggak usah ikut campur lagi di yang punya badan. Pergi jauh-jauh sana. Nggak ada lagi tanah-tanah kuburan lagi. Ini punya orang. Nggak berhak ganggu-ganggu. Aduh. Ini kagak harus. Mau apa mana? Saya mau hancurin semuanya. Itu sana orang. Juga mana? Ya ampun, ya ampun. Roy, Udah hilang kali. Ibunya, roh yang masuk ke dalam ibunya udah hilang. Pergi ke jauh-jauh. Siapa juga ya? ibu, Ibu Retno. ini semua udah habis. Tanah kuburannya disiram pakai air. Air apa ya, Roy?
air putih biasa. Lalu diaurin dan tidak ada lagi bau-bau tanah kuburan. Luntur semua ya. Dan Luntur ini semuanya. bikin dia pergi. Ya, dia pergi. Ibu. Ada Ibu. penting nggak ya Bu? saya pengen? Bu Retno. Bu. Ibu. Saya akan melakukan cleansing dengan saya mohon izin ya Bu Retno untuk Ibu minta boleh duduk rambutnya. ya. Ibu duduk. Ibu Untuk duduk. apa dipotong? Ibu duduk Iya. silakan. Ibu duduk sini. Duduk di bawah sini. Di bawah sini aja. Di bawah situ aja lah. Ibu duduk. Saya minta izin ya Bu Retno. Maaf ya Bu. Selamanya kamu udah nggak hilang ilmunya. Gak apa-apa kan? Kita bersihin ya. Sebelah kiri. Sini Bu. Kakak diapakan itu kak? Cukup Roy. Dibakar. Cukup. Ibu boleh berdiri Bu. Eh, Saya masih nggak habis pikir tadi kenapa begitu saya coba kacang kok kayak kecekek ya. Makhluk itu nggak suka gitu. Dan tadi pun pas aku pegang tangan ibunya, dia pun langsung gak terima gitu. saya Musik. butuh madu. Emang nggak mau diganggu ya. Dia ngerasa memang udah nyaman sama Ibu Retno. Jadi usaha-usaha untuk membersihin Ibu Retno justru malah dilawan. Itu tanah kuburannya aja udah sampai semuanya berantakan gini. Udah di apa namanya? Diaurin, dihancurkan semuanya. Tapi dengan disiram dengan air, apakah itu udah luntur semuanya kak? Luntur. Semuanya luntur. Berarti Ibu Retno udah sadar kembali ya? Iya. Dan saya berharap dengan adanya hari ini tidak memicu lagi Bu Retno untuk cari yang baru tanahnya. Dan udahlah jualannya normal-normal aja lah. Ini ya, kamu masih manual ya jualannya ya, Bu Retno? Masih keliling-keliling, Enggak, tapi tetap stay di tempat kan? saya di tempat. Kenapa sih makanannya nggak dimasukin di online itu? Kan ada ojek online kan? Iya sekarang udah Iya, banyak biar cara lebih- untuk jualan online gitu. Iya. Nah di dalam ojek online tersebut kan kita bisa taruh makanan atau bisa ngirim via makanan, via delivery. Nah. Nggak usah dengan repot-repot tanah kuburan dengan masuk you got my point kan? Iya. Orang-orang sekitar kamu kan ada GPS-nya gitu bisa nge-track. Oh, warung terdekat ini. Banyak cara sebenarnya Ibu. Kalau mau ngikutin perkembangan sekarang, sebenarnya banyak yang bisa memudahkan Ibu jualan. Kalau misalnya emang belum seperti yang Ibu harapin, ya memang butuh proses kan, nggak ada yang instan Bu. Iya butuh proses dan ya baik dia perlu ikutin perkembangan zaman yang baru deh, Iya. revolusi yang baru. Bu, ini kamu pakai tangan kamu sendiri aurin di jidat deh. Iya. Nah kayak gitu. Kalau boleh tahu itu apa Kak Roy? Ini adalah madu. Selain bagus untuk kulit, madu itu penetralisir hawa negatif. Alas matanya Bu, dilap. Iya. Ibu lap ke dahinya semua diratain. Tuh Jadi- pesan saya. Ya bye. Itu suaminya masih Iya, sakit loh, Roy. suaminya juga Iya, kena dampak. mudah-mudahan ini diberesin semua. Kalau di rumah ada masih sisa-sisa tanah kuburan, tolong dibuang-buangin. Terus udah gitu, apa namanya, suaminya tolong dibawa ke medis. Dan saya Suaminya mau, harus dapat pertolongan medis ya. iya dong harus. Kalau nggak kita juga bekerja dengan supernatural, tapi didiemin aja nggak diobatin, bahaya juga. Iya. Tapi yang penting ininya udah lepas, udah dihilangin ya Roy ya. Saya sih jujur ngomong jor-joran ya. Saya orangnya bukan tipe orang yang
agak lemburnya ini dan itu. Karena menurut saya kamu nggak real sih, maksudnya malah carinya ke kuburan. Harus ikutin yang baru trennya. Iya. Itu aja sih. Ikutin lagi ritual itu. Makanya 2 hari lalu itu saya ngambil karena suami saya kan sakit keras. Sakit keras bawanya ke dokter, Bu, bukan ngambil Udah. tanah kuburan. Saya udah coba ke Jadi- dokter, ke orang pinter, saya udah coba semuanya. Tapi mereka nggak tahu Tes penyakit apa. darah. Ya, karena mungkin masih ada pengaruh ininya kali. Tapi mudah-mudahan setelah malam hari ini pengaruhnya udah lepas, Ibu nggak ada salahnya cek lagi ke dokter ya, Bu. Ya, udah di cleansing tadi sama Roy. Mudah-mudahan ada jawabannya dan suami Ibu bisa sembuh dan bisa usaha dagang lagi dengan cara yang lebih baik. Ya, Jadi saya nggak melakukan ritual ini lagi, aman kan ya Mas? ya, Bu harus yakin sih. Harus yakin. Harus rela untuk Ya. melepas ini semua Iya. gitu. Maksudnya nggak ada nanti teror-teror lagi. Ada. Nggak ada ya. Roy? Sekarang ibu harus bertemannya bukan pocong dan tanah kuburan. Kalau bertemannya sekarang dengan handphone, Ya biar lebih gadget. Ya gunakan teknologi untuk yang perkembangan lah intinya ya, Bu ya. Baik. Ada mau disampaikan nggak kamu, Indi? ya pesannya sih kalau sekarang ya kita ngikutin era sekarang ya ibu harus lebih smart lagi nih gunain bisnisnya, jadi harus ngelupain lah yang kayak gini-gini dan harus terutama beribadah juga, minta biar semuanya dilancarkan gitu. Itu aja Iya. sih kan. Daripada handphone dipakai untuk nge-share yang Nggak. hoax, Iya, yang nggak benar, benar. mending dipakai buat usaha, Bu. Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Udah itu aja sih. Baik, Ibu Retno, terima kasih. Kami harap yang terbaik ya, mudah-mudahan dagangannya ke depan lancar, sukses tanpa menggunakan hal mistis. Salam untuk suami Ibu boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Banyaknya uang tidak menjamin kebahagiaan, tetapi mensyukuri rezeki akan membawa kebahagiaan. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku selalu diganggu sosok gaib setelah mempelajari ilmu pengasihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Eca. Selamat malam Eca. Malam Kak. Apa yang mau Eca ceritakan? Jadi saya pernah punya pacar Kak. Pacaran kami selama 3 tahun. Lalu tidak dapat restu dari orang tuanya. Orang tua pacar kamu? Iya, nggak dapat restu. Padahal saya pikir seiring berjalannya waktu mereka akan merestui, tapi ternyata malah mencarikan jodoh untuk anaknya begitu. Sampai akhirnya benar-benar menikah. Alasan mereka nggak suka dan nggak ngasih restu kenapa? Mungkin karena kami beda. Maksudnya mungkin karena orang kaya gitu. Saya kan orang biasa aja. Oke. Terus setelah dikawinin, gimana reaksi kamu? Saya sakit hati Kak. Saya sakit hati. Kebetulan saya punya teman yang tahu harus saya kemana. Saya diajaklah ke orang pinter. Di sana saya minta sama orang itu untuk guna-guna rumah tangganya. Saya mau hancurin rumah tangganya. Atau dukun itu? Saya ritual mandi. Mandi? Iya, dimandiin. Oh. Mandi. Terus setelah itu saya dikasih air putih, saya minum. Saya rasa itu sudah dijampe-jampe karena dibawa dulu ke dalam sama orang pintar itu. Terus? Saya dikasih kipas. Kipas. Iya, Kipas tangan. kipas sate. Setelah itu apa yang kamu lakuin dengan kipas itu? Jadi ritualnya saya rendam foto orang tua pacar saya kipas-kipas di dalam air bunga kembang 7 rupa. Saya rendam foto orang tua pacar saya
saya kipas-kipas di dalam air bunga kembang 7 rupa. Setelah direndam, lalu Direndam, diangkat, saya kipas-kipas. Saya sebut namanya, saya sebutkan juga apa mau saya. lalu apa ya? Saya melakukan ritual itu 3 kali. Aha. Jadi perlahan-pelan sampai akhirnya mereka bubar. Gitu. Sekarang bubar mereka. Bubar. Saya puas. Puas. Kamu balik lagi sama mantan pacar kamu? Enggak. Saya udah sakit hati. Saya cuma pengen dia berantakan rumah tangganya. Jadi hanya ingin membalas dendamnya aja. Lalu apa yang membuat kamu datang ke menembus mata batin? Setelah kejadian itu semuanya sudah, saya malah digangguin Kak sama sosok yang ada di situ, di kipas itu. Sosok seperti apa? Gede. Saya juga nggak tahu, saya orang pintar itu nggak bilang kalau misalnya nanti saya bakal diikutin gitu, nggak bilang. Sosoknya gimana sih? Gede? Gede. Terus ada wujudnya, ada wajahnya. Jadi dia datang kalau malam gitu, saya lagi tidur, datang. Saya pernah lagi tidur, saya tidur miring nih. Saya seperti dipeluk dari belakang gitu. Kalau Ngapain? lagi- Dia diam aja di situ. nggak tahu Kak. Jadi saya pernah datang orang pintar itu untuk balikin. Nah, kipasnya mau dibalikin? Iya, saya balikin, cuman datang lagi. Maksudnya? Maksudnya saya udah dimusnahin. Cuman nanti pas saya pulang ada di rumah lagi gitu. Kipasnya itu Iya, balik lagi? Tapi kamu pernah nanya nggak ke dukun yang pernah kami itu? Katanya Harus apa? katanya orang sosok penunggu ini suka sama saya, Mbak. Iya, gitu. Jadi dia malah ganggu saya gitu. Saya takut. Makanya malam hari datang mau hidup tenang supaya Iya. lepas dari pengaruh ilmu itu ya. Saya pengen yang ganggu saya ini pergi gitu, Mas. Kami ngerti. Mudah-mudahan malam hari ini bisa dapat solusi dari masalah yang dihadapi ya. Kami akan ajak Echa untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Echa, terlahir tanggal 1 Februari 1994. Sosok yang egois dan sulit mengendalikan emosi. Entah mengapa, sosok Echa ini rela melakukan perbuatan apa saja demi hubungan percintaannya. Saya merasakan adanya seseorang yang menangis karena perbuatannya. Saat semuanya telah selesai, justru Echa kini sering dihantui oleh sosok gaib. Semua ini didapat karena adanya perbuatannya. Kini, Echa harus menanggung semuanya sendiri. Saya melihat sosok harimau di tubuh Echa. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Echa dengan tanggal lahir 1 bulan 2 1994. Echa karena sakit hati, pacarnya menikah dengan orang lain. Itu karena tidak dapat restu dari orang tua pacarnya ya. Lalu membuat Echa melangkah datang ke seorang dukun, dapat ritual dimandiin di sana dan sebuah kipas sate tepatnya. Betul. Ritualnya adalah kipas itu direndam di air kembang. Tujuannya adalah untuk membuat rumah tangga mantan pacarnya itu hancur berantakan. Betul. Dan ternyata berhasil. Betul. Rumah tangganya berantakan, tapi justru Echa sering diganggu oleh sosok gaib hitam besar yang sering datang ke rumah, ke Iya. kamar tepatnya. Betul. Nah, coba untuk menghilangkan tapi nggak berhasil ya. Kipasnya balik lagi. Iya, katanya sosok itu suka sama saya malah. Katanya sosoknya suka. Itu kenapa Roy? Kamu ngelihatnya seperti apa sih? Saya ngelihatnya sosok ada harimau, lalu saya juga lihat ada satu sosok perempuan juga, perempuan makhluk halus yang mendiami tubuh Echa. Entah kenapa hawa udara di sini jadi semakin panas sayanya.
Iya, saya ngerasa nggak dingin seperti biasanya studio ini. Iya, kenapa, Roy? dan saya merasakan ada sesuatu di Echa. Ada gini loh, dihuni makhluk halus tubuhnya dia gitu. Suatu saat ketika kita pencet tombol tak, dia akan berubah jadi kayak Langsung dikuasai sama lo kalau situ. Mau seperti apa sih, Roy? Apa sosok saya melihatnya ada sosok macan putih dan kemudian juga saya melihat sosok kuntil anak. Menyeramkan sekali. Ketawanya kayak melengking gitu. Tidak hanya satu sosok aja ya kak. Iya. Soalnya saya terlalu bas untuk ketawa, mempraktekkan suara ketawa kuntilanak. Kamu bisa nggak bagain kayak? Aku bisa sih, cuma takutnya manggil. Nggak, cobain dong. Saya mau tahu. Aku juga belum pernah dengar, cuma ininya aja kayak. Itu bukan kak. Bener banget. Ah, tapi aku takut manggil atau enggak? Sini deh. Mau diapain nih kak? Di sini. Di kupingnya. Ya, itu no. Kamu teriak kayak tadi. Kamu teriak, kamu ketawa di depan kuping. Tapi ini nggak apa kan? Itu kenapa kak? Kok dia langsung keras Coba juga nih, lagi. Coba. Ini udah benar reda sih. Ya masa di sini aja, jarak aman. Takut. Lalu itu kenapa? Saya ngelihat ada makhluk astral yang masuk ke dalam tubuh Echa. Dia bilang dia diikutin sama sosok gelap, tinggi, ada tanduknya. Iya, Ini Kak. yang kamu lihat dalam tubuhnya Echa, Roy. Kok Dia ini kayak menari gitu ya kak? sosok perempuan yang menari seperti itu loh. Oh, beda lagi. Karena ada dua sosok tadi kata Roy. Iya, sebenarnya banyak loh sosoknya. Aduh, ini kayak dia tuh kemasukan arwah wanita seperti tradisional seperti itu loh. Penari. Berarti dia. Kak Bayu, tolongin Kak Bayu. Ke sebelah sini, kamu ke sebelah sini. Kamu sebelah sini. Sini, Dik. Sini. Itu tuh apa tuh? Kayak gitu-gitu. Wah! Enggak. Jangan lari, lebih tenang lagi. Ini kenapa ya, Roy? Kesurupan. Kesurupan apa? Dia itu semacam kesurupan arwah penari yang meninggal diperkosa. Tapi sebenarnya banyak sekali arwah penari. Dia. Dia kok marah karena Berarti dia nggak mau dibuka. Teruslah menari, saya tidak akan mengganggu. dia karena ketahuan dia marah nih. Iya, Mbak. Dia nangis loh kak. Saya saat itu betul bersedih. Tapi saya tidak ada yang salah sama kamu. Tinggalin badannya, Echa tolong. Menarilah terus. Kalau butuh menari di situ, silakan lepas. Dia menari sambil menangis loh, baik. Aku mau lihat. Kenapa, Roy? Kenapa dia menangis ya kak? Ada kesedihan di arwah gentayangan ini Karena penyebab kematiannya. menyebab kematiannya. Kayak gini loh kak. Kayak gini. Kenapa lu nyimpen aku gitu sih? Jangan panik sih, harus tenang. Dia nangis loh. Kita harus tenang. Kau jangan takut. Justru energi kita bikin dia nggak akan bisa nyerang kita.
kembali ke tubuhnya. Baca. Udah kembali. Sudah ya. Baca duduk dulu di situ. Baca boleh. Baca tuh dihuni makhluk halus loh. Kasihan. Ikut sedih deh jadinya dianya. Baca. Sam, itu tadi dia bilang ada sosok hitam besar. Terus yang tadi kesurupan Itu penari. Jadi banyak banget Bay sebenarnya yang masuk ke dalam tubuh Eca. Kenapa bisa gitu, Roy? Iya, sebenarnya dia tuh kalau ngomong kasarnya tulang iganya tuh jarang gitu. Iya, seperti hal-hal seperti itu loh. Gampang kerasukan. Kerasukan gitu, kayak mitos yang sering dibicarakan rakyat. Cerita turun-menurun bahwa tulang iganya jarang bisa lihat setan dan Yang kegampang. Iya, renggang seperti itu. Dan memang ternyata saya buktikan, oh memang ternyata benar ya. Mitos itu memang benar terjadi. Dan Eca ini ganti-gantian. Kadang ada yang cewek menari-nari, malah ada juga yang tinggi besar. Tidak menentu. tapi aku lihat di sini dia menangis terus loh, Kak. Iya, dia menangis terus deh. Kasihan banget. Sedih sih arwahnya, arwah gentayangannya itu nggak happy gitu. Dia kayak digunain nih badannya ya, Roy? Betul. Sama arwah-arwah itu. Iya. Menyampaikan sesuatu. Seperti yang tadi barusan ini, dia ngasih tahu penyebab kematiannya. Betul sekali, Bay. Tepat sekali, 100%. Baca udah denger kami. Baca mau minum air putih, boleh tolong air putih. Bayangkan rambutnya panjang. Ini tadi yang masuk ke Yang dalam badannya menari Eca itu. ya. Iya. Rambutnya panjang dan menari-nari seperti tari. Kau minum dulu ya Mbak, silakan diturunin aja dulu ini. Biar bisa bernapas dengan Serem sih menurut aku. benar. Kamu takut tadi ya ketangkep ya? Aku nggak tahu deh. Serem banget liatnya. Mohon maaf, Mbak Eca, saya mau numpang nanya tanpa bermaksud menyinggung. Kamu bawa barang sesuatu ya? Ya, Ada bawa, Kak. jimatnya. Silakan diambil dulu ya Roy, boleh mau. Boleh deh. Dia kirim ritualnya tuh kipas katanya, terus foto mertuanya, calon mertua, bukan calon mertua malah, orang tua pacarnya Belum ada restu ya. yang gak ngerestuin. Sakit hati sih dia. Kipasnya ini ya. Iya. Serem Kamu ngeliat kipas. sesuatu nggak di kipasnya Roy? Ada yang kamu rasain ya? Iya. Dada saya sakit banget kalau lihat ini karena saya lihat ada semacam di kipas lalu ritualnya semacam ada tusukan jarum ya. Iya. Saya nggak bawa fotonya, Kak. Biasanya fotonya saya masukin ke dalam air kembang 7 rupa. Saya celupin gitu. Saya Terus? kipasin. Sambil saya sebutin. Ngebatin. Ya, sambil saya sebutin apa mau saya. Tusuk. Tusuk. Ini Oh ada pakunya loh sekalian. ada paku. Itu Pakai sorry, paku? telurnya buat Iya. apa? Ini telur Telur ayam. Telurnya. Kampung. Iya, Ayam. itu saya makan. Dimakan? Iya, Untuk apa Matang? Mentah? itu biar manjur. Apa aja Biar coba mat- tolong kasih tahu deh ke kamera itu ada telur. Jadi ini telur. Telur ini saya mesen biasanya dapat Oke. Mesen. mesen dulu soalnya nggak sembarangan telurnya. Ada orang dia memang menyediakan buat yang kayak gitu-gitu. Buat gitu-gitu maksudnya? Maksudnya dia memang menyediakan orang yang ini kan telur memang buat apa sih namanya ritual-ritual gitu. Guna-guna. Iya, Ini jadi telurnya pesan khusus di dukun. iya. Bukan dukun sih, jadi dia
kayak tangan kanannya dukun lah gitu. Jadi kalau misalnya Distributor lah ya. Iya, jadi kalau misalnya habis ke dukun butuh apa-apa dia menyediakan gitu. Pengedar barang mistis lah. Iya kali Ada ya. ya? Enggak, iya nggak tahu Ya, sih. ternyata ada. Ternyata ada ya pengedar barang yang memang mistis. menyediakan barang-barang benar-benar Iya. mistis gitu. Kalau mau beli di sini ada ini, ada ini, ada ini. Terus apa lagi? Paku. Iya. Terus itu Kalau ini dia dicelupin ke dalam itu tadi air kembang. Ah, Jadi kembang lalu masukin ini gitu. Itu ngapain dibungkus? Ini dari dukunnya. Oh, berarti Nggak boleh udah dibuka. nggak boleh dibuka. Jadi nanti kalau selesai kembang-kembangnya boleh dibuang. Ini diambil lagi untuk ritual selanjutnya gitu. itu kipasnya ada ditulis-tulis atau apa gitu nggak? Kipas sate Enggak sih, biasa. enggak ada, cuma dikipas aja. Cuman ini naruhnya harus hati-hati. Kenapa? Takutnya kalau digunain sama orang lain, ya efeknya malah ke dia gitu. Berarti nggak boleh sembarangan orang dong megangnya. Nggak boleh. Nah, ini udah saya balikin ini, saya jauh-jauh ke daerah. Karena saya bawa ini, saya bungkus gitu kan, saya minta tolong. Pak, saya udah nggak lagi gitu kan. Karena saya ngerasa memang setelah ritual-ritual itu saya lakukan, saya seperti diganggu gitu sama sosok-sosok. Entah nenek-nenek, entah apa, saya nggak tahu. Ini kan, soalnya saya baru pertama kali ikut-ikut kayak gini kan, cuman gara-gara sakit hati gitu. Saya nggak tahu lagi harus kemana. Temen saya ngajakin ke dukun, ya udah saya datang lah ke dukun, kasih ini semua gitu. Ternyata saya juga malah digangguin. Saya ingin mencoba memasukkan arwah gentayangan siapapun yang tadi mengganggu Echa ke dalam badannya dia. Nah, saya minta air bunga. Air bunga. Sebentar ya Echa, saya ingin membuktikan beberapa hal bahwa tubuh Echa tuh kasihan. Dia tuh kayak kopong gitu loh. Kayak terowongan. Isinya hilang aja gitu. Terus setelah, maaf ya kak, Silakan. jadi setelah saya ikut ritual-ritual kayak gini, saya tuh jadi malas kemana-mana gitu. Malas kegiatan. Tidur juga jarang, saya udah berbulan-bulan ini tidur jarang. Kantung mata jadi ada. Jadi saya malah males gitu ngapa-ngapain. Padahal sebelumnya saya aktif banget gitu. Cuman sekarang keluar rumah juga jadi males gitu. Kau menyesal nggak menggunakan hal-hal gaib gini? Kalau ternyata saya jadi diikutin gini, saya nyesel kak. Tapi kan yang kamu mau pacar kamu sekarang rumah Yang tangganya penting nggak usah berantakan. karena ini sangat mengganggu, saya nggak suka. Mau buang semuanya. Baik, aku ingin mengundang siapapun makhluk halus yang ada di tubuh Echa untuk datang. Dan saya ingin minta baik-baik untuk keluarnya. Kamu butuh apa lagi? Itu aja? Merem. Ini benda tajam lagi. No way. Makan tuh telur. Jangan sentuh saya. Aduh. Saya jangan disentuh, saya tidak suka. Ambil telur. Ambil telur.
Karoy, 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 kalau Karoy, Karoy. Ini kamu yang ngasih. Tanah, Mana? mana? Kamu kasih ke Enggak. dia. Lim. Enggak, mana? Ini, tuh. Udah habis. Lighter. Yuh, aduh, Kamu bakarnya deh. Hati-hati ya. Dia masih ada kayak belum keluar deh, Roy. Sini. Sini. Bakar. Dia belum keluar deh. Hati-hati. Belum. Gak kuat aku, Kak. Cepet, dia harus dibakar. Di, cepet, sebelum dia bangun lagi. Ah! Gimana? Kamu nggak kenapa-napa kan? Aku shock aja, Kak, ya ampun, Kak. Ini kenapa, Roy? Dia kemasukan. Dia masih belum bisa lepas ya? Gimana caranya supaya dia pergi? Dia udah dikasih telur terus. Jadi minta lagi. Dia minta lagi. Ada lagi gak? Oh, udah nggak ada ya, udah. Ini. Ini sosok perempuan itu ya? Bukan, beda lagi? Ini sebenarnya sosok perempuan itu. Hah? Tapi dia makanannya emang telur. Itu muka kamu ya? Tuh, di gambar tuh. Iya, cantik ya? Ya? Kasian. Kasian. Dekat-dekat. Iya, Ah. Enggak. Jangan. Udah. Iya. Kami coba bantu ya. Biar kamu tenang di sana ya. Ini arwah gentayangan ya, Roy. Iya. Dia kejebak di sini, di badan ini. Kasih lagi. Udah cukup. Cukup, kasihan, Roy. Aduh. Itu dia menari lagi. Iya. Kira-kira apa yang kayak harus lakuin? Atau biarin aja dulu? Ya dia Kasih kejebak makan di sih. badan ini nih. Gak ada. Aku nggak punya. Buat kamu aku mau kamu makan. Terima kasih. Buat kamu aja nggak apa-apa. Dimakan aja.
kamu aja makan. Kamu makan. Ajak Indi biar meninggal juga. Biar kamu kayak aku. Kamu makan aja udah ya. Indi. Kamu makan aja udah. Nggak apa-apa aku. Nggak apa-apa. Tolong. Bilang nggak apa-apa. Tolong aku. Tolong makan ini. Biar kamu kayak aku. Deketin aja, Indi. Nggak, buat kamu aja. Kasih support sesama perempuan. Kasihan sih dia kayak kok di sini. Ya enggak. Udah capek aku. Ya udah kamu duduk di situ ya. Ini aku mau dia makan ini. Enggak suka dia. Nggak suka, cobain dulu. Dia nggak suka. Buat kamu aja kalau kamu Jahat mau. banget, aku minta tolong itu doang, aku nggak minta apa-apa. Iya, kamu Mungkin kamu nggak bisa nyuruh dia makan. Tapi kamu coba pegang dia ini sebentar. sebagai Apa bapak sih? Aku bisa bantu apa? Dukungan sebagai seorang perempuan aja ya. Nggak lebih dari itu ya. ya tenang ya. Aku Iya, Harus bantu apa? doain. Doain. doa. Apa yang kamu harus Iya, harus doain buat yang ada. iya nanti didoain supaya tenang di sana. Tapi kamu harus Itu nggak pergi. mau. Hah? Aku nggak suka buat kamu aja. Makasih ya. Iya, kamu. Nanti aku doain ya. Oh my god. Cantik. Kamu juga cantik. Cantikan aku, tapi Iya. Dia dilihat ini gitu banget. Saya nggak bisa. itu buat kamu. Kamu aja nggak apa-apa. Buat kamu. Ya udah makasih ya. Suruh dia minum ini deh sekalian biar nggak bawa amis. Kamu minum ini ya? Ya coba. Ayo. Minum, Ya, iya tapi agak- jangan berantakan ya. Minum dikit aja. Dikit aja. Kamu mau jahatin aku kan? Enggak. Karena nggak jahat kan ya? Enggak? Kamu Duh, kamu kasihan banget sih. Kamu alamnya udah beda sama kami, sama yang punya badan ini. Kamu nggak mau pulang aja ke sana biar tenang. Aku suka di sini. Kasihan anak ini, kasihan loh. Kenapa kamu suka sama Eca? Ya, Suka kenapa dia. dia? Dia gampang aku masuki. Iya, dia gampang, tapi kan kasihan kalau terus-terusan. Dia berhak untuk Aku nyusun kemana? hidupnya loh. Kasihan, dia nggak bisa bikin rencana hidupnya ke depan gimana loh. Aku suka. Kalau suka, lepasin dia, kasihan. Iya. Nih, makanan kamu juga ya? Udah dibuang tuh semua. Bukan. Jangan. Ya diminum lagi. Keluar ya, pergi ya. Kamu mau ngapain kesini? Tinggalin ya. Enggak, aku suka di sini. Kamu harus pergi, tinggalin yang punya badan ini. Kasihan loh Eca, kalau kamu kayak gini terus nanti dia keganggu. Dia ngajak nari bareng kali. saya nggak bisa nari. Biasanya saya Ini harus dinetralisir, kasihan si Roy. Udah ya, kamu udah bikinin kacauan lo di sini. Saya kasihan. Coba. Eca, Eca. Eca, Eca. Aku nyampe tidurin Eca. aja ya. Biar aus Aduh, aus. aduh, 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 Eca, Aus. Eca. 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 Ayo, Eca bangun. Ini dia Eca ya, Kak ya? Itu bukan Eca. Eca.
Belum keluar juga ya? Masih ada ya? Apa kipas ini harus dibakar ya, Roy? Gak usah. Ini itu jadi permasalahan kita sih sebenarnya. Itu intinya ya. Baik, lighter. Lighter. Kamu keluar dari badan Eca. Senang, aku senang. Kamu Ini pergi saya ya. akan bakar kipasnya dan kamu akan menderita di sana. Keluar dulu. Kamu harus Jangan pergi. jangan pernah bakar itu. Aku nggak cantik lagi deh nih. Kamu harus pergi ya. Nggak mau, aku suka di sini. That blue one. Hah? Dewan. Dia nggak mau keluar ya, Eca. Bergerak dia. Dia nunjukin apa, Roy? Itulah kamu ya? Iya, itu lah dia. Saya dengar suara loh. Jangan, jangan. Keluar dulu dari badannya. Jangan, tapi jangan dibakar. Oke, saya nggak akan bakar, saya akan simpen. Jangan dibakar. Kamu mau bakar kan itu mau dibakar. Iya, kamu keluar ya. Dari Karon. Iya, bantu. Ya, ya aku. Ya. Cak. Cak. Bisa kebakar juga. Cak. Cak. Duduk. Gak bisa kebakar ya, Roy? Nggak bisa. Kuat ya dia. Dia malah nyerang balik Mau loh. bakar ini. Saya minta bubuk suci. Kamu pergi ya. Apa yang kamu mau supaya kamu pergi dari sini? Dia makan telur. Selain itu nggak bisa. Bisa. Kamu cobain lah telurnya. Nggak mungkin ya. Aku dari tadi suruh dia makan itu. Nggak Iya, mungkin banget ya. Tapi makanan kamu sama makanan dia beda. Enak. Ini harus dipaksa deh kayaknya. Hmm. Itu makan itu kamu. Selain itu aku bisa apa bantunya? Ada yang lain yang kamu mau nggak biar kamu pergi? Kita bantu doa aja ya. Kita nggak bisa pegang omongan kamu karena kamu kan dari dunia yang beda. Kamu makan itu aku pergi. Maaf banget kalau makan telur aku nggak bisa. Kamu nari bareng aku ya. Nari aja, Ki. Kamu nari bareng gue. Kamu nggak bisa nari, kamu ajarin aja ya. Ya. Ayo ikutin aku Iya, ya. kamu nari bareng ya. Gimana? Tangannya di sini. Oh gini. Kamu cantik. Kamu juga. Iya, cantikan aku memang. Iya. Baik. Udah ya. Nari lagi ya? Udah ikutin kan? Udah ikutin mau kamu Nggak pergi ya. bagus, nggak bisa nari dia. Nggak bisa nari. Iya, kamu yang hebat. Kamu yang jago nari. Karena kamu memang penari. Dia bukan penari. Bukan penari. Ya. Iya, kamu bisa nari-nari sana di alam yang lain. Jangan di sini. Ya? Awas kak, awas. Kamu mau nggak sama aku? Ah? Aku suka sama kamu. Pergi kamu jauh-jauh sudah cukup sekarang. Ini udah mau ngaco deh. Oh. Tidak.
jauh. Pergi. Semoga udah Eca nih. Udah, selesai semuanya. Sudah berakhir. Kita akan sita. Halo Mbak Eca. Eca, Eca? Eca udah sadar. Mbak Eca, Mbak Eca dengar saya. Mbak Eca dengar saya ya. Mbak Eca. Mbak Eca maskernya dipasang lagi ya. Mau minum, perlu minum, boleh minta tolong. Mau minum Kasihan terus lo. kamu pasang lagi ya maskernya. Oh ini minumnya ada ini minumnya. Ini kamu minum dulu. Ya. Mbak Eca, apakah sudah kembali di sini saat ini? Mbak Eca dengar kami. Coba dipakai maskernya. Kalau dipakai maskernya ya. Aduh. Mbak Eca. Dia kuat banget nggak mau pergi-pergi ya, Ron? Iya. Tapi udah keluar kok semuanya. Mbak Eca. Jadi sebenarnya yang kamu lakukan tuh tadi agak sedikit mengkhawatirkan orang loh. Dan agak berbahaya sekali untuk bintang tamu kita dan penonton. Tadi sempat ada sedikit penyerangan. Tadi Mbak Eca sempat tidak sadarkan diri beberapa menit dan menari-nari seperti seorang penari. Nggak sadar ya? Enggak. Kipas akan kita sita, mau nggak mau. Ya? Saya memang pengen itu pergi, tapi ikut-ikut saya terus Kak Roy. Iya. Nanti kita akan sita ya. Yang paling penting sekarang Mbak Eca hidup sehidup-hidupnya ngumpul sama teman beneran. Terus kamu kan jago nari, ngumpul di komunitas penari. Iya. Lakukan hal-hal yang positif. Ya. Jadi kipas ini dihuni oleh sosok perempuan, sosok arwah yang selama ini menguasai badannya Mbak Eca. Nah dialah yang ngundang tuh sosok gaib yang kayak besar bertanduk itu, seolah-olah mereka memang pasangan ya. Iya. Makanya datang ke tempat tidur ada di sampingnya Mbak Eca itu. Karena yang di badannya Mbak Eca itu adalah sosok perempuan ini. Makanya balik terus kipasnya, balik lagi. Karena emang perempuan itu masih ada dalam badannya Mbak Eca. Tapi mudah-mudahan setelah malam ini dilakukan cleansing, perempuan itu pergi, sosok hitam besar yang biasa datang juga nggak akan datang lagi karena dia nggak punya alasan untuk datang ke Mbak Eca. Ya, Bener Kak Roy. benar Benar, begitu Roy. benar sekali. Saya bisa beraktivitas seperti biasa. Bisa. Jangan banyak. Senormal-normalnya ya. Iya, senormal. Jangan banyak bengong ya, Mbak Eca. Ya karena katanya kan tulang rusuknya tulang Tulang itunya itunya. renggang ya. Bener ya tulang iga kamu renggang ya. Iya sih orang tua saya bilang gitu. Orang tua saya nggak tahu, saya ikutin. Nah, tuh itu dia. Orang tua nggak tahu. Gimana coba kalau orang tua tahu, pasti kan sedih banget. Kamu tadi sempat megang dia ya. Iya pundak kirinya. Ambil air itu deh. Aduh Indi, berarti Intinya cuci Aduh. tangannya gini. Gini. Jangan kena jamnya. Dah. Kelarin deh semua. Gimana Kak? Udah. Udah. itu dia harus di cleansing ya soalnya ya. Karena kotor banget megang benda-benda gaib. Dia masih ikutin aku nggak nih Kak? Masih Enggak. ikutin dia nggak Roy? Udah enggak kok, tenang aja. Kamu gimana Biasa rasanya? kalau malam tuh kayak selimut aku ya diselimutin gitu.
Iya, itu Kayak dia. diselimutin, tiba-tiba hangat, terus tiba-tiba berat, nyesek dari belakang gitu kak. Karena emang ada sosok lain dalam badan kamu yang asal dari kipas ini. Dia sekarang udah pergi dan kipas ini akan disita ya Roy. Ini dia yang mau disampaikan terakhir buat Echa. Ya, kalau pesan dari aku ya, mulai dari sekarang kita, terutama kamu ya, lupain nih hal-hal yang kayak gini, kan bisa ngerugiin orang lain. Dan ngerugiin kamu juga loh, kamu kan suka ditemplokin gitu kan. Ya mulai dari sekarang, ikhlasin aja apa yang udah kamu dapet. Misalkan orang tua dari si cewek itu nggak setuju, kamu ambil hikmahnya, mungkin emang itu bukan terbaik buat kamu. Kamu lebih mendekatkan diri sama yang di atas. Itu sih menurut aku kak. Terima kasih mbak. Ada lagi Roy? Udah itu aja sih. Terima kasih Mbak Echa, kami harap yang terbaik ya. Baik-baik, bahagia terus. Kipas ini kita sita. Kamu cium bau-bau amis nggak? Iya. Tadi kamu udah makan banyak telur loh, mentah. Ya udah. Terima kasih. Kamu udah hadir di Menembus Mata Batin. Kamu boleh Kamu mau telur lagi nggak untuk apa gitu? Enggak. Kamu belum nikah, setuju. Selamat malam. Malam. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Jika kamu mencelakai orang yang tidak bersalah, kamu akan merasakan akibatnya lebih parah dari yang orang itu rasakan saat ini. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Retno dan Echa. Retno adalah pedagang ketoprak yang menggunakan ritual mistis mencampur dagangannya dengan tanah kuburan supaya laris tentunya. Dan Echa sakit hati akhirnya membuat dia pergi ke dukun untuk mengirim guna-guna ke mantan pacarnya yang justru membuat keduanya, baik Retno dan Echa, para pelaku mistis harus berurusan dengan makhluk gaib. Gimana tanggapan kamu, Roy? Ibu Retno dan Mbak Echa ya. Saya lebih takut sama Ibu Retno karena saya jadi punya momok ketakutan sendiri ketika mau beli makanan jadinya. Ya, masih trauma ya. Iya. Tapi saya yakin cuma Nggak semua orang jualan pakai gituan juga sih. banyak yang jujur kok. Banyak yang jujur kok. Dan Mbak Echa terlihat sekali bahwa Mbak Echa ini mau lepas dari tangisannya. Dia dihantui oleh penghuni kipas ini. Saya yakin Echa udah nggak diganggu lagi kok. Mudah-mudahan. Oke, baik. Indi, Ya aku sih shock banget ya melihat dua orang yang ini mana yang paling serem menurut kamu? yang paling serem itu Echa sih kak, karena dia menyuruh aku makan telur mentah itu kan. Aku takutnya dia maksa aku sampai harus makan. Kamu emang gak suka ya? Iya nggak suka. Iya sih. Telur normal. mentah nggak ada yang suka. Iya, lah. kecil. Bukan orang normal. Langsung dimakan sama cangkang-cangkangnya lagi. Iya benar. Mudah-mudahan malam hari ini kamu gak ada kejadian-kejadian aneh ya. Semoga. Baik-baik aja. Roy tadi udah melakukan cleansing Iya, tadi. aku melakukan cleansing. Semoga nggak ada apa-apa ya. Baik. Indira, terima kasih Iya. sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencananya. Roy Kiyoshi, terima kasih untuk semua penjelasan dan pencerahan. Harapan bagi mereka yang sering berdoa. Dan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.